Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kita akan membahas mengenai materi selanjutnya yaitu Mikrotik MTSNA. Nah, teman-teman, yaitu mengenai networking models. Nah, oke teman-teman. Ini kita akan bahas mengenai yang pertama konsep, yang kedua TCP atau IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP message, dan OSI layers model ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di materi pertama kita akan membahas mengenai konsep. Nah, oke teman-teman, ketika kita berbicara tentang networking model ini, maka ini identik sekali dengan jaringan komputer ya. Nah, setelah kita ketahui bahwa jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komutasi yang saling terhubung. Nah, jadi ketika perangkat komutasi itu terhubung, maka dapat saling bertukar data ya teman-teman, antara satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita dalam masuki pembelajaran administrasi jaringan ini, baik Cisco, Mikrotik, dan sebagainya. Nah, kita perlu menguatkan basis fundamental jaringan komputer terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, itu langkah awalnya ya teman-teman. Nah, untuk menguatkan jaringan komputer itu kita bisa belajar dengan menggunakan networking model. Nah, jadi apa itu networking models? Nah, jadi networking models itu sebuah aturan yang mendefinisikan perangkat komutasi itu agar dapat berkomunikasi dengan perangkat komutasi yang lain. Jadi dapat bertukar data ya teman-teman. Nah, perangkat komutasi itu kan ada banyak ya, tidak hanya komputer saja, ada server dan lain sebagainya. Nah, itu semua bersumber dari sebagai vendor ya teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya adalah vendor. Nah, vendor itu apa sih yang dimaksud dengan vendor? Nah, vendor itu dapat berkomunikasi, yaitu dibutuhkan dengan namanya adalah networking models atau aturan ya teman-teman. Nah, itu menggunakan aturan yang sama, sehingga antar vendor itu dapat bertukar data jika kuncinya itu menggunakan aturan sama. Sehingga antar vendor itu dapat bertukar data ya teman-teman. Nah, itu caranya agar antar vendor itu dapat berkomunikasi. Nah, pada saat ini, teman-teman, untuk open standard networking itu tersedia atau terkenal ada dua ya, teman-teman, yaitu TCP atau IP. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, nanti kita akan jelaskan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara sebelum adanya networking model. Nah, sebelum networking model ini lahir, setiap vendor itu memiliki networking modelnya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini contoh konsepnya. Nah, di sini ketika kita melihat sejarahnya, itu contohnya pada ini ya, teman-teman. Nah, pada tahun 1974, IBM yang dibuat oleh Sistem Arsitektur Network atau singkatan menjadi SNA ya, teman-teman. Nah, ini adalah networking model sebelum adanya networking model ya, teman-teman. Nah, jika setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, yaitu jika suatu jaringan itu terdiri beberapa vendor, lalu setiap itu memiliki network modelnya tersendiri ya, maka timbullah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Ya, karena network modelnya itu berbeda karena memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, dibukalah Open Networking Models, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi ya teman-teman, dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut, jadi dapat saling berkomunikasi. Nah, sehingga nantinya dapat saling bertukar data ya teman-teman. Jadi setiap satu vendor itu hanya memiliki satu networking yang sama baik itu OC ataupun TCPI ya teman-teman. Ya, nah jika melihat sejarahnya, teman-teman kan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, untuk open network model ini yang terkenal, nah di sini adalah yang pertama ada OSI. Ini ya teman-teman, ada OSI. Model ini dibuat oleh International Organization for Standardization. Nah, itu disingkatan menjadi OS. Dan untuk TCP/IP model itu dibuat oleh Department of Defense
Iya teman-teman, nah apa sih perbedaan di antara kedua ini? Nah jadi, nah jika untuk OS itu diperuntukkan biasanya digunakan untuk media pembelajaran ya teman-teman. Karena yang terkenal saat ini adalah TCP, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman. Nah di sini akan belajar saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini yang terkenal untuk networking models itu kan menggunakan TCP/IP models. Walaupun OSI itu digunakan sebagai model pembelajaran, tetapi tujuannya itu sama ya teman-teman dengan TCP/IP ini. Nah oke teman-teman, setelah open networking model exit lahir, maka setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi ya teman-teman karena memiliki satu networking models yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat lagi topologi yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini kan sudah ya teman-teman untuk setiap vendor itu misalkan vendor 1 IBM dan vendor 2 memiliki networking model yang sama yaitu TCP/IP. Ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini untuk TCP/IP models maupun OSI itu memiliki bagian kecil ya teman-teman. Setiap networking models itu baik itu TCP ataupun OSI model itu memiliki bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, di sini untuk OSI model itu dibagi menjadi server layer ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk TCP/IP models itu dibagi untuk dokumentasinya itu ada 4 ya teman-teman. Ini dari bawah ya teman-teman. Berarti untuk satu adalah network akses, lalu dua internet, dan ketiga adalah transfer, dan keempat adalah application. Nah, lalu di sini untuk TCP, di real implementasi itu dibagi menjadi 5 layer ya teman-teman. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking models yang saat ini aman atau bisa digunakan ya teman-teman. Selain itu, TCP/IP model itu mendefinisikan agar suatu protokol itu dapat saling berkomunikasi yang utamanya itu berbeda network. Nah, untuk pembahasan setiap layer itu kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita akan membahas mengenai layer pada TCP atau IP model. Oke teman-teman, bahwa jaringan komputer itu adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya, dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini untuk motherboard itu yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web server ada yang dibuat oleh Google, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut disinilah fungsi dari network models ini ya teman-teman, yaitu perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana sih cara kerja dari network model tersebut? Nah, di sini kita akan lihat pada stage sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita ambil contoh untuk TCP model itu kan memiliki beberapa layer ya teman-teman. Nah, di sini layer itu merupakan bagian-bagian yang telah dipecah menjadi bagian-bagian kecil dari networking models. Nah, di sini untuk layers atau bagian-bagian kecil atau disebut juga kumpulan aturan, ini yang harus diikuti oleh setiap komponen ya teman-teman, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari networking models itu sebagai acuan atau aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita dapat melihat perbedaannya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar atau ilustrasi. Nah, untuk sebelah kiri ini tidak menggunakan network models ya teman-teman, yang sering disebut dengan Coach networking. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu yang menggunakan network monitors ya teman-teman, yaitu nah di sini kita bisa lihat bahwa jika menggunakan network monitors itu maka akan berantakan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan networking models itu sudah benar sesuai aturan. Nah, tidak berantakan seperti cost networking ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai layer pada TCP/IP model. Yang pertama yaitu ada application layer. Nah, di sini untuk aplikasi layer sendiri itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi itu dapat diakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala
atau yang sering lebih gampang yaitu menjembatani antar aplikasi dengan network ya teman-teman. Nah, di sini contohnya pada surface dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMT, IM, dan SSH, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk HTTP itu digunakan ketika kita akan mengakses sebuah website ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu kita sudah menggunakan HTTPS ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah untuk contoh dari penggunaan aplikasi layer itu, misalnya nih, kita akan mengakses sebuah website nih yang masih menggunakan HTTP. Nah, di dalam itu pasti web server ini teman-teman ya. Nah, ketika mengakses website.com itu pastinya akan merequest web servernya teman-teman. Lalu nantinya web server akan mereply. Nah, mereply HTTP header. Nanti di dalam HTTP header itu terdapat banyak status atau informasi ya teman-teman. Baik data, informasi, atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam informasi atau status informasi ini di sini kita bisa jelaskan ya teman-teman. Nah, di antara informasi status tersebut itu hanya ada 200 ya teman-teman. Nah, 200 ini informasi itu menandakan bahwa statusnya itu oke ya teman-teman. Oke. Nah, jadi nantinya akan memunculkan laman website ya teman-teman, tetapi jika munculnya adalah gambar pada 400, nah misalnya 400 not found ya teman-teman. Nah, itu nantinya websitenya itu tidak menampilkan laman websitenya teman-teman, tetapi error ya teman-teman. Nah, jika munculnya adalah informasi 200, maka oke ya teman-teman, nanti websitenya itu dapat dibuka ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke teman-teman, seperti ini 200. Oke, maka dapat menampilkan laman websitenya, tetapi jika 400 sumpon itu, maka websitenya itu tidak bisa dibuka atau tidak teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah, jadi di sini kita akan melanjutkan untuk pembahasan pada TCP/IP dan transport layer. Nah, teman-teman, nah di sini untuk fungsi dari transport layer itu sendiri adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer ya teman-teman, yaitu transfer data. Nah, di sini untuk protokol pada application layer itu berbeda dengan transport layer ya teman-teman. Jika pada application layer itu memiliki beberapa protokol ya teman-teman. Nah, yang pertama ada HTTP, POP3, IMAP, dan lain sebagainya. Tetapi jika di transport layer ini, itu hanya memiliki dua yaitu TCP dan juga UDP. Nah, di sini perbedaan di antara kedua ini dapat baca sendiri ya teman-teman, atau kalian dapat membuka kepada penjelasan. Nah, di sini untuk fungsinya adalah menyajikan dan memberikan service ke application layer. Nah, di sini untuk salah satu server pada transport layer khususnya pada TCP itu adalah error revokernya mesin ya teman-teman. Nah, jadi cara kerja untuk error recovery mesin itu misalnya di sini klien itu request ke web server. Nantinya akan di-reply oleh web server ya teman-teman, yaitu HTTP header. Nah, di sini terdapat tambahan ya teman-teman, tidak seperti di application. Nah, jika di application layer itu hanya ada HTTP header, tapi untuk di transport itu tambahan TCP S1 ya teman-teman dan sebagainya ya teman-teman. Nah, pada bagian transport layer HTTP header dan data itu akan ditambahkan ke TCP header. Nah, teman-teman, nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan.
Nah, jika kalian misalnya kalian akan merequest ke web server ya, nantinya akan mereply melalui HTTP, header-nya akan dibungkus oleh segmen, tetapi jika di since web server itu mengalami trouble ya teman-teman. Nah, ketika mengirim paket, itu terdapat paket yang hilang, maka nanti kliennya itu akan merequest ulang ya teman-teman. Nah, itu adalah jika menggunakan protokol TCP. Tetapi jika menggunakan UDP, jika web server itu mereply error, itu tidak akan kliennya merequest ulang ya teman-teman. Jadi itu perbedaan dari TCP untuk protokol TCP dan juga UDP. Nah, ke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai network models, yaitu mengenai TCP IP models, mengenai layernya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai layer pada TCP IP models, yaitu application layer dan juga transport layer. Nah, di sini sekarang kita akan bahas mengenai TCP IP models, yaitu network layer ya teman-teman. Nah, teman-teman, nah jadi pada sebelumnya untuk TCP IP transport layernya, nah itu kan protokol ya teman-teman, yaitu TCP dan juga UDP. Tetapi di sini untuk network layer itu berbeda ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah untuk protokol dari network layer itu hanya ada satu ya teman-teman, yaitu IP. Nah, jadi pada IP itu sama saja. Jadi digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan ya teman-teman, agar nantinya dapat saling berkomunikasi antar perangkat yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk IP itu sendiri menyediakan dua fitur ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada addressing dan juga routing. Nah, di sini untuk addressing itu sama saja dengan IP ya teman-teman, yaitu pemberian nama pada perangkat jaringan komputer. Kita bisa lihat pada penjelasan. Nah, oke teman-teman, nah jadi digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan ya teman-teman, agar nantinya dapat saling berkomunikasi antar perangkat yang satu dengan perangkat lainnya. Nah, di sini untuk IP itu sendiri menyediakan dua fitur ya teman-teman pentingnya, yaitu addressing dan juga routing. Nah, di sini untuk addressing itu sama saja dengan IP ya teman-teman, pemberian nama pada perangkat jaringan komputer. Kita bisa lihat pada contohnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini ya teman-teman yang disebut dengan address komputer satu. Nah, terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, jika pada IPv4 itu berbagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya itu terdapat dari 8 byte ya teman-teman. Jadi pengamatannya itu terdapat 32 byte. Sedangkan IPv6 itu terbagi menjadi 8 blok, yang setiap bloknya itu terdapat ada 16 byte. Jadi pengamatannya adalah 125 byte. Nah, di sini terdapat contohnya komputer 1, IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, untuk komputer 2 ada 1.2 ya teman-teman. Jadi ketika komputer 1 ingin mengirim data, tinggal mengirim ke tujuannya teman-teman, yaitu yang IP-nya 1.2 ini. Nah, untuk IP itu sendiri merupakan network layer yang ketiga, ya baik itu OC ataupun TCP IP. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya terdapat routing ya teman-teman. Nah, routing ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Nah, jadi itu mencari router terdapat untuk mencapai tujuan. Jadi fungsinya itu mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk switch itu ke Nah, teman-teman, sedangkan untuk switch itu kan networknya itu sama, jadi mengkoneksikan perangkat komputer yang networknya itu sama. Nah, itu salah satu perbedaan antara router dengan switch. Nah, di sini untuk kita bisa lihat contohnya pada ini. Nah, jadi routing kan cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengirimkan paket, misalnya tujuannya ke pos. Nah, ini ada pos 6 itu nantinya akan dicarikan route tercepat untuk mengirimkan ke kantor pos ini ya teman-teman. Jadi dari top ingin mengirimkan sesuatu ke kantor pos 6 ini nanti akan dicarikan router tercepatnya ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai layer berikutnya, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, jadi di sini untuk definisi data link layer itu protokol yang dibutuhkan pada physical layer ya teman-teman. Nah, jadi apa itu physical layer? Nah, physical layer adalah cabling atau kabel apa sih yang dapat menghubungkan antara device. Jadi definisinya adalah secara fisik apa yang bisa digunakan untuk menghubungkan device ya teman-teman, baik wireless maupun wired. Nah, di sini untuk wired biasanya kita menggunakan. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa share saja yaitu kabel UTP ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, nah ini tuh merupakan gambar dari kabel UTP ya teman-teman. Nah, jika kita menggunakan wireless, itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa share saja, yaitu hmm, gelombang elek. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jika menggunakan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ke teman-teman, nah jadi terdapat fitur itu VCS yaitu error detection mechanism teman-teman, hanya mendeteksi error tanpa uh, revokernya. Nah, di sini mendeteksi ya teman-teman. Nah, jadi untuk fitur data link layer ini kan VCS itu sama seperti di transport layer. Nah, tetapi bedanya jika pada physical layer itu hanya mendeteksi tanpa recovery. Nah, untuk transport layer itu memberikan request pulang ya teman-teman. Nah, jadi diberatkan untuk physical layer, ini misalnya klien itu akan membuka atau mengakses website.com. Nah, mengakses ke web server ya teman-teman. Nah, jadi web server nantinya akan terdapat header atau reply. Tetapi jika nantinya web server itu error atau tidak mengirimkan paket data yang full atau semuanya itu dikirimkan, itu akan terdapat error. Nah, nantinya di transport layer itu akan memberikan request pulang ya teman-teman. Tetapi jika physical layer itu tidak ada, tidak ya teman-teman. Nah, dia hanya mendeteksi errornya saja, tidak memberikan request kembali. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai encapsulation dan juga decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data setiap layernya. Ataupun decapsulation, maka itu sebaliknya teman-teman. Dan kita akan bisa melihat dibungkus oleh TCP maupun UDP itu terdapat disesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini terdapat data yang dibungkus oleh TCP. TCP header itu dinamakan sebagai segmen ya teman-teman. Nah, untuk di bawahnya ini merupakan transport layer. Yang TCP lalu data itu merupakan transport layer, sedangkan untuk di bawahnya lagi ada network layer. Itu di data dibungkus TCP lalu dibungkus lagi dengan IP, itu disebut dengan IP paket. Lalu ketika sudah ke layar yang terakhir yaitu data link, data yang dibungkus oleh TCP dan juga dibungkus lalu oleh IP. Nah, ada juga data link yang disebut sebagai data link layer ya teman-teman. Nah, nantinya jika sudah melalui proses data link layer ini, di bawah itu terdapat physical layer yang nantinya sudah berbentuk byte yang 010, 0101. Nah, itu nantinya untuk physical layer itu jika sudah sampai di physical ke layer nanti akan lanjut ke deprecation atau recover ya teman-teman. Nantinya jika physical layer sudah sampai ke network layer, habis ke data link. Nah, di sini untuk data link lanjut ke network layer. Nah, di sini untuk network layer itu nantinya data link akan dihapus ya teman-teman. Nah, jika sudah kita lanjut ke transport layer. Nah, nanti IP pada network layer itu akan dihapus juga jika sudah nantinya ke aplikasi layer ya teman-teman. Maka nanti TCP juga akan dihapus ya pada transport layernya. Nah, decryption ini adalah perubahan agar menjadi data lagi ya teman-teman, agar nantinya dapat menjadi data lagi, kembali lagi dari bit ke data. Gitu ya teman-teman. Teman-teman, nah di sini kita lanjut mengenai OSI model. Nah, untuk yang saat ini sering digunakan TCP/IP karena dari sisi perkembangannya protokol itu lebih domain dibandingkan OSI layer ya teman-teman. Namun di OSI layer ini biasa dipelajari karena lebih mudah
Jadi untuk OSI model ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran ya teman-teman. Nah, di sini sebelum network model itu ada setiap vendor itu kan memiliki networking model yang masing-masing. Karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sangat sulit dilakukan ya teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana sih upaya agar dapat tetap berkomunikasi dengan baik atau vendor satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, teman-teman, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984 ya teman-teman, yaitu nama OSI ya teman-teman pada Open System Interaction atau biasa disebut juga dengan OSI layer atau juga model OSI. Nah, oke teman-teman, nah di sini saya sudah menjelaskan bahwa OSI model dan CP model itu pada video sebelumnya, bahwa OSI model itu memiliki 7 layer ya teman-teman. Dan untuk TCP IP model itu memiliki 5 layer. Nah, untuk layer itu sendiri pada OSI model dan TCP model itu untuk layer itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jika untuk TCP IP model itu perbedaannya pada application layer. Nah, untuk model itu dipecah teman-teman. Jika TCP model itu disebut sebagai application layer. Nah, untuk OS model itu dipecah lagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan juga session ya teman-teman. Selain itu, perbedaannya juga terdapat name of, yaitu nama pesan pada setiap layernya ya teman-teman. Jika di sini untuk TCP IP model itu namanya ada segment, IP frame, byte, dan lain sebagainya teman-teman. Tetapi jika di OSI model itu PDU nya sama tetapi huruf depannya itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini untuk L5 itu sampai L7 itu berkaitan dengan user interface ya teman-teman, data formatting atau juga dengan communication session. Sedangkan untuk byte yang sampai L4 itu berkaitan dengan bagaimana sih data itu mengalir ya teman-teman. Audio Jungle.